Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini saya akan membahas pertanyaan ya, jawaban dari pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ketika membahas Natura gitu ya, apalagi dengan terbitnya PMK 66 tahun 2023 ini. Yakni apabila misalkan sebuah perusahaan itu eh, memberikan kenikmatan ya, memberikan natura atau kenikmatan berupa katakanlah sewa kendaraan, berupa kendaraan dinas atau apartemen gitu ya kepada pemegang sahamnya atau kepada pegawainya seperti itu. Nah, yang sering ditanyakan, apakah dengan hal yang seperti itu akan terjadi double taxation atau pengenaan pajak berganda seperti itu? Karena selama ini kan ketika sewa itu kan sudah dipotong PPh pasal 23 ataupun PPh final 4 ayat 2 ya terkait dengan sewa. Sementara dengan adanya Natura ini otomatis ada tambahan pajak lagi gitu ya, misalkan ditambah nanti di PPh pasal 21-nya. Nah, bukankah itu menjadi double taxation gitu ya? Pertanyaannya seperti itu kebanyakan. Nah, jawabannya em, kalau bisa saya coba buatkan ilustrasinya di sini. Saya coba buat di whiteboard ya, misalkan. Nah, pajak pemotongan itu kan biasanya terdiri dari tiga, eh, tiga pihak ya. Yang pertama adalah pemotong di sini. Pertama sebagai pihak pemotong, kemudian di sini adalah objeknya, objek pajaknya. Kemudian di sini ada subjek pajaknya atau subjek atau yang dipotong gitu ya. Pihak yang dipotong. Dalam hal ini berarti pemotong itu berarti pemberi penghasilan ya di sini pemberi penghasilan di sini. Nah, kemudian ini berarti eh, yang diberikan penghasilan. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian objeknya ini adalah transaksinya atas apa gitu ya. Misalkan kayak tadi sewa, kemudian natura dan sebagainya. Nah, yang ditanyakan adalah tadi ya, apakah tidak terjadi double taxation sementara eh, kan yang satu itu sewa, kemudian itu nanti diberikan apartemen itu tadi ya, misalkan mobil dinas tadi itu diberikan kepada pegawainya. Nah, sebenarnya ini kan kalau kita runut seperti ini kan sebenarnya tidak ada double taxation. Kenapa? Karena dua hal ini antara objek pajak dan subjek pajaknya itu kan berbeda. Yang pemotong itu sama, tapi dalam hal ini misalkan katakanlah perusahaan gitu ya, misalkan contohnya PTA gitu ya, PTA memberikan fasilitas apartemen kepada Tuan B selaku direktur misalkan. Apartemen tersebut eh, merupakan apa namanya merupakan aset gitu ya, aset yang disewa dari PT C misalkan seperti ini ya gitu. Jadi kan eh, ada tiga pihak di sini, PTA, Tuan B dan juga PT C. PT C ini selaku pemilik asetnya, pemilik aset misalkan ini ya katakanlah ini objeknya adalah apartemen tadi gitu. Nah, PTC ini adalah pemilik apartemennya. Sementara Tuan B ini adalah si pegawai yang mendapatkan fasilitas kenikmatan dari PTA gitu ya. Nah, ini dari kan ketika misalkan kalau kita jam ini ya berarti kan ini berarti pemotongnya di sini adalah PTA gitu ya. Di sini PTA. Kemudian ini
subjeknya gitu ya. Subjeknya ada dua nih. Kalau terkait dengan persewaan apartemen, berarti kan di sini ada di sini ada pihak IC ya. Pihak C ini adalah sebagai pemilik apartemen. Apartemen. Nah, kita ke sini dulu. Nah, PTA sewa di sini ya, sewa apartemen ke PTC di sini. Jadi di sini PTA itu sewa, sifatnya sewa ya, sewa apartemen di sini. Nah, berarti ini kan pajaknya kalau seperti ini PTA sewa ke PTC gitu ya, sewa apartemen. Nah, ini kan berarti pajaknya adalah pasal PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final ya. Tarifnya sendiri adalah sebesar 10% kali harga sewanya seperti itu. Nah, ini baru pemotongan yang pertama gitu. Kemudian setelah disewakan ini, apartemen ini setelah disewakan, PTA itu akan memberikan gitu ya, memberikan fasilitasnya gitu, memberikan fasilitasnya ke di sini dalam hal ini adalah Tuan B sebagai direktur tadi ya, sebagai pegawai atau direktur dari PTA ini. Nah, berarti dalam hal ini adalah berupa kenikmatan ya, gitu. Karena dia sifatnya fasilitas. Nah, berhubung sekarang kenikmatan itu sudah menjadi objek pajak, maka ya sudah, maka di sini kenikmatan ini nanti akan menjadi objek PPh pasal 21. Nanti artinya biaya biaya sewanya ya, biaya sewa dan juga biaya-biaya lain yang timbul atas pemberian kenikmatan ini itu akan jadi penambah penghasilan bagi si tuan B. Nah, berarti kan dalam hal ini kalau kita seperti ini ya, berarti kan tidak ada pengenaan pajak berganda di sini karena yang satu melibatkan PTA ke PTC, objeknya adalah sewa, sementara dari A ke B ini adalah objeknya adalah kenikmatan yang dipotong PPh pasal 21. Jadi tidak ada double taxation di sini sebenarnya. Gitu ya. Jadi apa jawaban dari pertanyaan seperti ini ya. Jadi ketika memberikan sebuah fasilitas dan ini bukan hanya apartemen ya, bisa aja misalkan sewa mobil gitu ya, sewa mobil berarti ya nanti di sini pajaknya adalah pasal 23. Tarifnya sendiri 2% dari harga sewanya ya atau biaya yang terkait dengan sewa mobil tersebut. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini atas jawaban atau pertanyaan tadi ya. Semoga ini bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan gitu ya, karena banyak sekali kemarin di webinar atau mungkin di pertanyaan di chat atau di grup-grup gitu ya terkait apakah ini tidak double taxation gitu. Padahal kalau kita runut ya tidak ada double taxation. Tetap bisa dilakukan masing-masing jalur dan kewajiban dari PTA yang akan masing-masing ini ya, dia harus memotong PTC dan dia juga memotong penghasilan ke tuan B di sini. Gitu ya. Dua-duanya harus mendapatkan atau berhak mendapatkan bukti potong ya. Yang satu bukti potong pasal 4 ayat 2, yang di sini adalah bukti potong nanti ke bukti potong tahunannya ya, seperti itu. Kalau misalkan dia adalah termasuk pegawai tetap misalkan. Oke, barangkali seperti itu jawaban yang bisa saya berikan terkait pertanyaan tadi ya. Semoga setelah ini Bapak Ibu bisa lebih memahami lagi aturan mengenai natura ya. Dan selain itu juga ada tambahan pertanyaan sedikit mengenai bagaimana kalau kita memberikan uang makan kepada pegawai. Nah, kita balik lagi ya. Natura atau kenikmatan itu adalah penghasilan yang bersifat atau berbentuk bukan uang. Benefit in kind, artinya bisa berupa barang, bisa berupa fasilitas, sesuai dengan namanya. Kalau misalkan diberikan ke pegawai itu namanya dalam bentuk uang, namanya uang makan, ya sudah, ya kenanya PPh pasal 21 seperti biasa, yang selama ini sudah kita kenakan. Gitu. Jadi misalkan
katakanlah setiap bulan saya dapat jatah uang makan 500.000 misalkan. Ya berarti selama ini kan 500.000 itu sudah jadi elemen penambah penghasilan pasal 21. Jadi tidak ada jadi ya sebenarnya itu uang uang yang biasa sudah kita kenakan sebagai penambah penghasilan itu bukan bentuk natura. Natura itu bisanya misalkan katakanlah voucher makan gitu ya. Misalkan setiap bulan saya dapat voucher makan sekitar 500.000 gitu ya ke restoran yang ditunjuk seperti itu. Misalkan ke grupnya 500.000 untuk makan di restoran gitu ya gitu. Nah, itu bentuknya adalah kenikmatan gitu. Tapi kalau bentuknya uang ya, ya seperti biasa itu kenanya PPh pasal 21. Dan dua-duanya pun juga berbeda ya perlakuannya. Kalau sekarang kalau voucher makan tadi diberikan eh, misalkan kepada pegawai yang karena kegiatan pekerjaannya yang mengharuskan dia memang tidak bisa mendapatkan eh, makan bersama di kantor gitu ya, maka itu batasan tertentunya adalah sebesar 2 juta. Jadi kalau di atas itu baru dikenakan. Tapi kalau di bawah itu berarti tidak dikenakan PPh pasal 21. Semoga informasi ini berguna. Dua pertanyaan tadi ya, dua jawaban dari pertanyaan tadi. Semoga ini bisa menambah pemahaman kita terkait natura. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.